terkait dengan jabatan ya Ustadz ya. Memang jabatan itu sangat manis ya, dan mungkin Menggiurkan. iya, dan kita juga seringkali diwanti-wanti Ustadz ya terkait dengan, nah ini terkait dengan kalau kita meminta jabatan gitu. Nah ini bagaimana Ustadz fenomena yang seperti ini gitu. Tidak hanya maksudnya di konteks sekarang ya, tapi misalkan entah di perusahaan kah ataukah di mana gitu. Atau misalkan ketika memang kita merasa mumpuni gitu, apakah boleh Ustadz kita meminta Ya. seperti, atau mungkin apa ya, meminta promosi lah atau apa gitu. Nah ini bagaimana terkait hal ini Ustadz? Nah, terkait dengan bagaimana sekarang ya istilahnya ya dalam hal lingkup yang paling kecil ya, di mana seseorang banyak ya kita dapati di situ menyodorkan ya istilahnya lamaran kerja gitu ya untuk menempati sebuah jabatan tertentu. Terutama ketika misalnya di suatu perusahaan atau instansi membuka lowongan kerja, ya, lalu di sana ditetapkan ya persyaratannya ini dan seseorang mungkin masing-masing yang melamar itu merasa dirinya sudah memenuhi kriteria, ya, gitu kan? Maka untuk istilahnya konteks yang seperti itu mudah-mudahan tidak mengapa gitu kan. Cuman memang di situ kalau kaitannya dengan masalah jabatan-jabatan di kenegaraan ya istilahnya, memang di situ Nabi SAW pernah menasihati ya kepada Abu Dzar ya radhiyallahu anhu ya, pada saat Abu Dzar di situ menyodorkan diri untuk menempati ya jabatan tertentu ya, apakah itu sebagai gubernur kah atau sebagai yang lain lah gitu, jabatan yang lainnya. Maka di situ Nabi menasihati ya, dan Nabi lebih tahu ya di situ dengan kondisi para sahabatnya ya, dan kita dapati bahwa kebanyakan para sahabat itu mereka takut ya, tidak mau istilahnya di situ mereka itu menempati jabatan-jabatan seperti itu ya, gitu kan. Ala kulli hal, intinya di situ bahwa ada kondisi di mana seseorang boleh, seperti halnya dalam kisah Nabi Yusuf ya alaihissalam, yang mana di situ memang ya Nabi Yusuf alaihissalam diberikan oleh Allah kemampuan begitu ya untuk mengatur, mengelola sesuatu yang memang tidak banyak orang bisa melakukannya, dan di mana di situ ya tentunya Nabi Yusuf alaihissalam dibimbing juga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi secara umum di situ ya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam memang sudah punya kemampuan itu karena dia belajar, sudah dilatih ya begitu kan sebelumnya gitu kan, sehingga di situ dia menyodorkan diri untuk menjadi perbendaharaan negeri Mesir saat itu ya, dan karena orang-orang memang sudah mengetahui betul ya istilahnya ibaratnya kompetensinya ya, khususnya di situ sang raja saat itu ya, maka ya sang raja pun menerima kan gitu ya, dan mengangkatnya sebagai seorang bendahara negeri Mesir ya gitu. Jadi itu ada kondisi tertentu yang seperti itu dibolehkan kalau memang seseorang mendapati bahwa ini harus dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki ya misalkan kerusakan yang ada ya, atau di situ untuk mengantisipasi ya terjadinya kerusakan yang sudah mungkin mengancam ya. Maka kita dapati kisah Nabi Yusuf itu kan ya alaihissalam itu kan beliau menyodorkan itu karena beliau beliau mentakwilkan mimpi sang raja seperti itu, dan sudah di situ membaca ya dari gelagat-gelagat itu bahwa akan terjadi sesuatu yang masalah yang besar di negeri Mesir. Nah, dan beliau di situ kemudian menjatuhkan diri untuk ya karena beliau yang tahu solusinya seperti apa. Ya, begitu. Yang banyak orang tidak mengetahuinya. Ya, itu kondisi seperti itu boleh ya bagi seseorang yang punya kompetensi yang memang sesuai ya, dan dia merasa yakin akan bisa memberikan yang terbaik ya istilahnya di situ maslahat buat masyarakat ya, silahkan ya, dari sisi itunya tuh silahkan ya, asalkan dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jabatannya begitu. Nah, dan harus bertanggung jawab tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.